Masih bersama saya, Budiman Tanrejo di Satu Meja The Forum. Anda bisa mengikuti topik ini juga di kompas.id dengan cara memindai barcode yang ada di layar kaca Anda. Saya kembali ke Profesor Emil Salim. Prof. Emil, bagaimana Prof. Emil melihat krisis pandemi 2020 dengan krisis sosial di tahun 1998? Apa bedanya dan sebenarnya bagaimana pemerintah merespon dua krisis itu sendiri? Lain sekali karena COVID-19, krisis sosial sekarang berkaitan dengan kesehatan yang ujung pangkalnya adalah global. Di luar negeri. Jadi krisis sosial kita asal usulnya di luar negeri. 98 lain lagi. Maka penanganan 98 tidak cocok untuk tahun 2020 ini. Oke. Yang penting Bung perhatikan, spending pemerintah, alokasi anggaran besar, tetapi daya serapnya kurang. Daya serap. Jadi dari pemerintah kurang dari 30-40%. Pak Presiden Jokowi suka mengeluh. Jadi mengandalkan pada daya serap yang rendah itu, maka peranan pemerintah menjalankan kebijakan sesuai dengan alokasi anggaran agak sulit kita terapkan. Oke. Maka cara lain adalah spending langsung agar langsung dana itu ke daerah, ke proyek-proyek yang membuat modal-modal sosial. Jalan waduk, mencegah banjir akan datang, dan sebagainya. Baik, Prof. Emil. Kembali ke Mas Budi. Ini kritik dari Pak Emil sebenarnya serapan anggaran ya, yang memang masih menjadi problem untuk menggerakkan perekonomian. Sebenarnya Pak Emil menyampaikan Pak Budiman bahwa krisis 98, karena saya juga ada di sana waktu itu kan, krisis 98 disebabkan oleh krisis keuangan di mana utang luar negeri dolar terlalu besar. Krisis 2008 secara dunia lebih besar dari krisis 98 Pak sebenarnya, tapi di Asia lebih kecil dampaknya. Itu disebabkan juga oleh krisis keuangan, kan ada short US dollar liquidity, kan ada problem mortgage di Amerika. Krisis 2013 itu besar juga di dunia, di Indonesia kecil dampaknya. Ini juga disebabkan oleh global short of US dollar. Pak Khatib Basri yang paling paham mana ini, karena ada efek namanya taper tantrum atau ditarik dolarnya. Krisis 2020 disebabkan oleh pandemi COVID. Jadi itu yang beliau ingin sampaikan, itu sangat berbeda dan saya setuju sekali itu berbeda. Jadi pangkalnya itu kesehatan Pak. Ini pangkalnya adalah krisis keuangan. Makanya policy response-nya semuanya keuangan. Ini pangkalnya kesehatan. Harus diberikan policy response dari sisi kesehatan. Selama ininya belum bisa kita tangani, karena butuh waktu kan. Butuh waktu. Kita ganjel. Ada program ekonomi. Berapa lama kesehatannya bisa diselesaikan? Itu yang susah kita tebak ya. Tapi salah satunya kan harapannya dengan vaksin. Di dunia, di WHO, mereka ngomongnya nggak hanya vaksin. Mereka ngomongnya vaksin dan terapeutik. Atau treatment, atau terapi. Sama seperti 100 tahun yang lalu orang kena demam berdarah pasti mati. Sekarang orang kena demam berdarah tanpa vaksin, belum ada vaksinnya. Tapi karena perawatannya bagus sembuh. Bill Gates sudah ngomong, yang akan bunuh si COVID mungkin bukan vaksin. Karena vaksin kan 7 tahun itu, rata-ratanya. Paling cepat 4 tahun gitu kan. Kalau ada kita dapat syukur alhamdulillah. Tapi kalau nggak ada, yang saya perhatikan, sekarang kematian di rumah sakit BUMN menurun drastis. Karena dokter-dokter udah tahu cara ngerawatnya gimana, kasih obatnya seperti apa, pakai plasma convalescent, pakai monoclonal antibodies, itu berkembang terus Pak. Dan itu nanti bisa membuat sakit ini mirip dengan demam berdarah, misalnya yang dulu mati semua, sekarang selamatnya tinggi. Nah ini juga yang menurut saya, kalau ini bisa diselesaikan, dan kita membutuhkan teman-teman di kesehatan untuk yang terdepan, Pak. Saya harusnya ada di belakang Pak Doni. Pak Doni yang harusnya di depan untuk menyelesaikan. Nanti saya otomatis pekerjaan saya akan lebih ringan. Baik. Saya kembali ke Najib Aksan. Najib, jadi kalau menurut pandangan Anda sebagai sosiolog, apakah memang krisis kesehatan, krisis ekonomi itu akan bisa berkembang kepada krisis politik? Oh,
sangat mungkin sekali Mas Budi. Jadi ketika krisis kesehatan yang berskala masif itu kemudian memiliki dampak ekonomi yang juga masif, yang sangat signifikan, itu kemudian kita rasakan semua, saya kira memiliki dampak sosial yang besar. Pengangguran yang meningkat, misalnya kemiskinan semakin banyak orang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari misalnya. Ini sangat potensial untuk menjadi krisis politik jika tidak tertangani dengan baik. Nah, saya kira memang di sini kuncinya, Mas. Jadi saya kira pendekatan sosial sesungguhnya sangat kunci, karena pendekatan sosial itu bisa kalau dilakukan efektif bisa sekaligus menyelesaikan dua aspek. Satu, membantu percepatan penyelesaian krisis kesehatan itu sendiri. Yang kedua juga bisa mempercepat kebangkitan ekonomi, karena itu dua sisi itu sebenarnya sangat potensial untuk digerakkan oleh potensi sosial kita yang sangat besar. Apa yang dimaksud dengan pendekatan sosial, Najib? Kenapa, sorry? Yang dimaksud dengan pendekatan sosial tadi apa? Gini, karena yang saya lihat sekarang ini belum ada orkestrasi, Mas Budiman. Belum ada orkestrasi? Orkestrasi, sehingga seperti tadi dikatakan oleh Pak Budi Sadikin ya, pendekatan medis jalan sendiri, tapi penggunaan harusnya menyelesaikan problem medis pun perlu pendekatan sosial, jangan diremehkan ya. Jadi misalnya bagaimana cara memperkuat kesadaran publik di level lokal, public awareness, desa misalnya ya, itu sangat efektif sekali. Contoh dari Jogja misalnya yang kemarin dikongreskan, Kongres Budaya Desa itu misalnya, itu menunjukkan bagaimana keberhasilan sebuah desa untuk menangani krisis kesehatan itu dengan pendekatan komunal, itu sangat efektif sekali, Mas. Jadi kalau itu bisa dilakukan, itu pertama itu mempercepat efektivitas penanganan krisis kesehatan. Yang kedua juga bisa ikut mengungkit kebangkitan ekonomi. Itu yang saya kira sekarang ini problem saya adalah, menurut saya, belum ada orkestrasi berbagai pendekatan itu, Mas Budiman. Najib, kembali lagi, tadi Anda membuka kemungkinan dari krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis sosial, dan krisis politik. Seperti apa yang bakal terjadi? Begini, jadi ketika krisis sosial itu semakin luas, jadi ya, pengangguran yang semakin besar misalnya ya, kebutuhan publik semakin tidak terpenuhi, orang sulit semakin banyak. Jadi itu akan meningkatkan misalnya kriminalitas. Ya. Kriminalitas di level desa, di level masyarakat akan semakin menguat. Kecemasan sosial akan semakin tinggi. Itu krisis sosial. Krisis politiknya seperti apa, Jip? Krisis sosial itu kan menimbulkan trust terhadap pemerintah. Negara, terhadap pemerintah akan menurun drastis, Mas Budiman. Baik. Itu yang saya kira terjadi di Amerika kan begitu kira-kira. Baik, Bung Nusirwan. Jadi kalau tidak tertangani dengan cepat, ini krisis ekonomi, kesehatan, ekonomi menjadi krisis sosial, bisa krisis politik. Apakah potensial terjadi di Indonesia? Kalau saya lihat tidak. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan langkah-langkah yang dilakukan, langkah-langkah tadi saya ingin melanjutkan apa yang saya tadi jelaskan. Saya melihat apa berkaitan dengan kegiatan seperti yang dikehendaki oleh Pak Emil Salim tadi, itu di pekerjaan umum ada padat karya tunai gitu ya. Padat karya tunai? Ya, itu menyangkut unemployment ya, itu sudah dijawab. Kemudian untuk UKM itu Pak Budi Sadikin tentu bisa menjawab angkanya berapa yang sudah diturunkan. Kemudian juga untuk kaitannya dengan fiskal untuk kegiatan 650 triliun. Itu sebetulnya untuk menggerakkan kegiatan. Hanya saja jangan tentunya meskipun aspek kesehatan itu harus mengedepan, kami setuju. Tapi jangan juga menjadi takut. Jangan menjadi takut? Ya. Artinya apa? Karena kalau menjadi orang itu menjadi serba khawatir dan sebagainya, mohon maaf, kata medis itu juga akan menurunkan daya tahan kita. Dan itu akan mengancam virus itu, Pak Budi Sadikin. Jadi protokol kesehatan tetap harus diterapkan. Persyaratan-persyaratan menangkal virus itu diterapkan. Dan saat ini kami lihat di seluruh kegiatan itu sudah dijalankan. Menjadi hal yang biasa, semua menggunakan masker. Kantor-kantor persyaratan untuk jarak dan sebagainya sudah termasuk pada hari ini. Itu sudah, sosialisasi itu sudah berjalan. Maka tentunya sebetulnya kegiatan sosial, Pak Budi Sadikin, itu pun juga bisa berjalan bersama-sama dengan tanpa harus melanggar ketentuan-ketentuan aspek kesehatan. Mas Nusirwan, jadi kritiknya adalah ini kalau tidak tertangani dengan baik, yang berdampak adalah terjadinya distrust, penurunan kepercayaan kepada pemerintah. Supaya tidak
terjadi kondisi seperti itu, tentu bahwa langkah-langkah yang dilakukan pemerintah itu juga disupport ya. Kita bekerja bersama-sama dengan pikiran yang segar, gotong royong. Sehingga itu tadi, saya khawatir kalau bahasa krisis pun betul bahwa berbeda antara 98 dengan saat ini. Tapi jangan lupa bahwa Indonesia pun, Pak Budi Sadikin, itu pun kondisinya berbeda meskipun semua negara pada waktu itu krisis ekonomi mengalami hal yang sama. Kondisi di Indonesia pun berbeda, termasuk kaitannya dengan pada saat ini kita mengalami pandemi. Seluruh negara mengalami pandemi dan mengalami krisis. Tapi ingat, angka yang berkaitan dengan growth kita dibandingkan negara-negara yang lain pun berbeda. Maksud saya bahwa Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara-negara yang lain. Lebih baik atau lebih buruk? Ada karakteristik tertentu, daya lentur tertentu, termasuk menghadapi aspek kesehatan. Jadi penanganannya tentu, mohon maaf, ya jangan terlalu disamakan dengan kita menghadapi rakyat di negara yang lain. Kayaknya protokol itu tetap kita jalankan, tapi kita juga jangan lupa bahwa kita ini di Indonesia. Dan krisis 98, mohon maaf, meskipun tadi saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Emil, itu adalah ekonomi. Sekarang beda. Tapi sama-sama di Indonesia sama-sama menghadapinya dalam kondisi yang sama-sama lihat, sama-sama lentur dan cukup tahan. Baik. Ini harus dibedakan antara kondisi tersebut. Prof. Emil Salim, ya, apakah memang tadi analisis Najib Aksa bahwa krisis sosial ini bisa berkembang menjadi krisis politik? Apakah memang Prof. Emil juga punya pandangan serupa? Tapi jawaban Prof. Emil setelah jeda berikut ini. Baik.